آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di detik-detik terakhir dari Ramadan kita, tinggal beberapa hari lagi menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keistiqomahan kita, menjaga kekhusyuan kita, menjaga hadiah-hadiah terindahnya agar kita senantiasa bisa beribadah di dalamnya sehingga masuk di dalam hari raya Idul Fitri dalam keadaan bersih, suci, murni, seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali duduk bersama-sama untuk mengkaji firman-firman Allah Ta'ala, untuk memahami tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala untuk kita fahami lewat lisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kefahaman seperti fahamnya Nabi Muhammad, kita minta kekhusyuan seperti khusyuknya Nabi Muhammad, kita minta keistiqomahan seperti istiqomahnya Nabi Muhammad, kita minta indahnya zikir seperti indahnya zikirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di minggu yang lalu kita bahas tentang surat Al-Asr dan kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan takdir-takdirnya di setiap zaman-zamannya. Takdir akan selalu datang di waktu yang paling pas untuk hamba-hamba yang beriman kepadanya. Takdirnya Allah Ta'ala itu selalu datang di waktu yang paling baik, yang paling pas untuk orang tersebut di saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita lihat seperti apa perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di negeri Mekkah, tumbuh kembang di negeri Mekkah, terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan husnul khuluq, terkenal dengan tingginya amanah yang ada pada diri beliau. Tapi ketika beliau memasuki usia 40 tahun, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyebarkan tentang agama Islam, menyebarkan tentang firman-firman Allah Ta'ala. Tapi ternyata tetap yang didapat oleh Nabi bukan selalu sesuatu yang penerimaan ataupun muqabalah al-hasaniyah atau dapat sesuatu yang langsung baik seperti itu, tidak. Tapi Rasulullah dianggap sebagai seorang penyair, Nabi Muhammad dianggap sebagai seorang penyihir, Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang tenung, Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang hipnotis. Kata-kata yang sangat keji, semua cacian pernah dicacikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua penghinaan pernah diperdengarkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang terjauhnya, bahkan sampai orang-orang terdekatnya, bahkan dari mantu-mantunya pun semacam itu, gitu. Seperti yang kemarin kita ceritakan, mantunya Nabi Muhammad, putra dari Abu Lahab, bahkan sempat meludah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceraikan putrinya Nabi. Seketika itu juga dikembalikan dalam keadaan yang tidak terhormat. Ini semua perjalanannya Nabi Muhammad. Tidak lama setelah itu, setelah berlalu 3 tahun, beliau dakwah secara terang-terangan. Setelah itu sampai terusir dari negeri Mekkah, hijrah ke negeri Madinah, sehingga setelah itu terjadi peperangan demi peperangan yang dilalui oleh Nabi, sampai akhirnya terjadi Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai antara orang Madinah dengan orang Mekkah, sampai akhirnya terjadi yang namanya Fathu Mekkah. Kita lihat ketika terjadinya Fathu Mekkah,
17 tahun setelah penghinaan-penghinaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berkeinginan untuk mengangkat derajatnya Nabi dan memperlihatkan tingginya derajatnya Nabi di antara manusia, di antara manusia. Maka nggak pernah salah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara khafadahullah. Barang siapa yang merendah, barang siapa yang bertawadhu, barang siapa yang nundukkan dirinya, barang siapa yang memilih untuk menghormati orang lain ketimbang dihormati, memilih untuk menolong ketimbang ditolong, memilih untuk menyapa duluan ketimbang disapa, memilih untuk merendahkan dirinya demi melakukan kebaikan-kebaikan, demi menebarkan kebaikan-kebaikan, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di akhirat, tapi mulai di dunia sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Bukankah kita lebih senang duduk sama orang yang ramah ketimbang sama orang yang sombong? Bukankah kita lebih nyaman sama orang-orang yang perkataannya baik ketimbang orang-orang yang perkataannya nyelekit? Nggih. Jenengan pilih ndi? Dienggo karo wong sing ngomongane apik apa sing ngomongane elek? Nggih, aku tak cedhek karo sing ngomongane elek. Nyapa? Ben aku disakiti terus. Nggih, biar hatiku tercabik-cabik terus. Biar aku istilahnya ben akeh pahalaku. Karena orang tersebut mencaci maki saya. Ada orang cita-citanya kayak gini. Wong gabut nggih. Aku tak golek konco sing elek-elek hae nggih. Saya tak enggak ada nggih. Jadi man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang merendah, Allah taala yang akan mengangkat derajat orang tersebut. Wa man takabbara khafadahullah. Dan barang siapa yang bersombong, yang meninggi, yang enggak mau tahu, yang merasa dirinya lebih dibandingkan orang yang lainnya, orang tersebut yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nasibnya Nabi Muhammad dan nasibnya Abu Jahal. Kita lihat nasibnya Nabi Allah Musa dan bagaimana nasibnya Fir'aun. Kita lihat bagaimana nasibnya Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana nasibnya Raja Namrud. Kita lihat mana yang lebih terhormat, mana yang lebih dikenang, mana yang lebih dibicarakan, mana yang menjadi teladan, mana yang diikuti orang-orang, mana yang dibicarakan dengan pembicaraan yang baik, mana yang dibicarakan orang-orang baik, orang-orang yang merendah, orang-orang yang memilih untuk dianggap tidak ada, dianggap rendahan, dianggap sebagai kaum-kaum yang tidak diperhitungkan. Yang penting mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang penting mereka mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat nasibnya mereka dan bagaimana nasibnya orang-orang yang menyombong tersebut. Fir'aun yang selama hidupnya diceritakan Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah merasakan miskin sama sekali, tidak pernah merasakan lapar sama sekali, tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Loro untu lo ndak tahu Fir'aun itu. Sakit demam aja ndak pernah. Goroane seri lo ndak tahu. Fir'aun diujo sama Allah Ta'ala, dikasih segala macam kenikmatan. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tak tambahi. Kamu minta sehat, tak kasih. Kamu minta anak, tak kasih. Kamu tak minta harta, tak kasih. Kamu minta ketundukan kaum kepadamu, tak kasih. Dikasih sama Allah Ta'ala, diujo sama Allah Ta'ala. Biar apa? Agar Allah Ta'ala puas mengadab mereka nanti di akhiratnya. Jadi Allah Ta'ala puas. Kamu dulu enaknya dulu sudah di dunia, kamu dulu sehatnya di dunia, kamu enak-enaknya dulu di dunia. Sekarang akan aku ambil semua kenikmatan tersebut, akan aku cabut setiap kesehatan tersebut, dan kamu akan berada di dalam penderitaan di atas penderitaan dan tidak akan pernah keluar dari tempat tersebut. Makanya diibaratkan orang yang ada di dalam nerakanya Allah Ta'ala itu keadaan
keadaannya, haliyahnya, rasa yang mereka dapati, perasaan yang ada di dalam jiwa mereka, mereka itu merasakan sakaratul maut setiap waktu tanpa terputus. Sekarat tapi tidak mati-mati. Sekarat, merasakan sakitnya sakaratul maut tapi tidak ada kematian pada diri mereka. Yang dikatakan oleh beberapa orang nabi yang pernah merasakan kematian, mereka menceritakan seperti apa rasanya mati, seperti apa rasanya ruh ini dicabut dari jasad kita, seperti apa rasanya ruh dipisahkan dari jasad yang selama hidupnya ini menempel, seperti apa rasanya. Mereka mengatakan seperti kita itu dikuliti hidup-hidup, dikuliti seluruh badan kita hidup-hidup, dan sakitnya sakaratul maut itu 70.000 kali lebih sakit dibandingkan perasaan tersebut. Piye rasane? Jenengan rasane kebeler ae lho, nggih. Kebeler sedikit aja. Habis itu seperti apa rasanya? Enggak usah gitu lah, emak-emak gampang. Jenengan eleng-eleng rasanya dulu pas melahirkan itu kayak gimana? Kan itu antara hidup dan mati, gitu. Antara hidup dan mati, ya itu 70.000 kali lipatnya kayak gitu. Itu perasaannya orang-orang yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jadi jangan pernah merasa malu untuk merendah. Jangan pernah merasa tidak dapat apa-apa karena kita mengalah. Jangan pernah merasa aku rebutan gue PPN. Itu yang akan dimuliakan sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang memilih untuk mengalah, memilih untuk memaafkan, memilih untuk minta maaf, memilih untuk berbuat baik, memilih untuk menyapa, memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mereka yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah." Jadi nanti akan datang kiamat itu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika kiamat itu terjadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah, waktunya pasti akan terjadi khafidatun rafi'ah. Ada manusia-manusia yang ditinggikan sama Allah Ta'ala setinggi-tingginya, dan ada manusia-manusia yang direndahkan sama Allah Ta'ala serendah-rendahnya. Yang tinggi yang ada di dalam surga, yang rendah yang ada di dalam neraka. Allahumma ja'alna minar rafi'in. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang tinggi dan terus meninggi dan terus ditinggikan oleh Allah Ta'ala bersama kaum-kaum yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nasr, di situ kita belajar seperti apa takdir. Tidak ada yang tahu nasib seseorang setelahnya. Tidak ada yang tahu, bahkan semenit setelah duduknya kita di sini, 1 menit lagi apa yang terjadi sama kita, 1 jam lagi apa yang terjadi sama kita. Apa kita tetap jadi hamba-hamba yang tetap imannya, tetap Islamnya, tetap kebaikannya, tetap keistiqomahannya? Belum tentu. Tidak ada yang pernah tahu nasib seseorang. Maka termasuk salah satu hal yang menjadi syariat agama kita, jangan pernah menerka-nerka tentang nasibnya seseorang. Oh, wong kuwi tanggoku sing kuwi, kancaku sing kuwi, nggih, artis sing kuwi, presiden sing kuwi, menteri sing kuwi mesti ning neraka kuwi. Belum tentu, nggih. Belum tentu. Tidak ada yang tahu nasib seseorang, tidak ada yang pernah tahu seperti apa cara Allah Ta'ala di dalam membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi kita yang sekarang ini, tapi muga-muga mboten, nggih. Bisa jadi. Makanya salah satu hadis yang paling ditakuti oleh para ulama kita adalah ketika Rasulullah menceritakan berapa banyak dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadi ahli kebaikan, yang selalu berada di dalam kebaikan, ada di dalam keimanan mereka dan selalu beramal soleh, terus menerus sampai akhir hayatnya, sampai antara hidup sama matinya dia tinggal sejengkal. Tapi di dalam waktu sejengkal ini mereka melakukan amaliyahnya para penduduk neraka, akhirnya mati. Setelah itu masuk ke
ke dalam neraka. Dan berapa banyak orang-orang yang selama hidupnya berada di dalam keburukan, di dalam kemaksiatan, di dalam penolakannya kepada Allah Ta'ala dan juga syariatnya Rasulullah SAW, sampai antara hidup dan matinya dia tinggal sejengkal, tapi di waktu yang sejengkal ini mereka melakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah Ta'ala ketika dia mati, Allah Ta'ala memasukkan dia di dalam surganya. Makanya yang kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, apa yang dimaksud ya Allah dengannya? Dengannya ini kembalinya kemana? Sebelumnya lo ndak ada lafaz apa-apa, sebelumnya ndak ada kata-kata apa-apa. Maka para ulama kita mengatakan yang dimaksud di sini agar kita memikirkan, agar kita menimbang-nimbang, agar kita melihat apa yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya Allah biha, ya Allah dengan sholat saya, ya Allah dengan ibadah saya, ya Allah dengan keimanan saya, ya Allah dengan ketundukan saya kepada Rasulullah SAW, ya Allah dengan pertemanan saya yang baik, ya Allah dengan duduknya saya di majelis, ya Allah dengan zikirnya saya, ya Allah dengan itu semua, berkahnya itu semuanya, ya Allah kasih saya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, sing dadi sebab ya Allah. Apakah dari saya sendiri, apakah dari doa orang tua saya, atau dari doa teman-teman saya, atau dari sedekah saya, atau dari sholat saya, tidak ngerti ya Allah. Tapi yang mana saja dari itu, ya Allah, semoga jenengan kersa untuk nerima amal ibadah tersebut sehingga memberikan hadiah kepada saya tentang terjadinya husnul khatimah, akhir yang baik. Karena akhir ini yang jadi penentu lulus apa enggak, selamat atau tidak, masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Imam Ali, mana yang kamu pilih? Kalau misalkan Allah Ta'ala menawarkan kepada dirimu untuk mati saat ini juga dalam keadaan husnul khatimah, atau mati di pintu tersebut, jadi beliau waktu itu ada di satu ruangan, atau mati ketika engkau berjalan ke pintu tersebut tapi engkau mati dalam keadaan syahid. Ini yang dipilih, mati sekarang husnul khatimah atau mati di pintu, jarak yang kurang dari beberapa menit saja, mati di situ tapi engkau mendapatkan kematian dalam keadaan syahid. Maka Imam Ali mengatakan, aku milih mati sekarang dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa wahai Imam Ali? Kalau kamu nyampe pintu tersebut, engkau akan dapat kematian dalam keadaan syahid. Katanya Imam Ali, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya berjalan ke arah pintu tersebut. Saya tidak ngerti. Ini di perjalanan menuju pintu tersebut masih dikasih sama Allah Ta'ala ketetapan kebaikan itu atau tidak. Mendingan saya mati dalam keadaan husnul khatimah ketimbang syahid yang masih belum tentu terjadi. Itu yang dipikirkan oleh para ulama. Walaupun para ulama kita juga menafsirkan hal yang semacam ini jarang terjadi. Sejarang apa? Sejarang seperti orang-orang kalau naik ke atas gunung, setelah itu jatuh dari tebing yang sangat tinggi, kebanyakan gimana? Mati no mboten? Orang naik pesawat misalkan, terus pesawatnya nyemplung ke dalam kali, tidak mungkin laut, nyemplung ke dalam laut, atau meledos di atas langit itu meledos, setelah itu runtuh masuk ke dalam lautan. Ini kira-kira penumpangnya ini mati semua apa sebagian hidup? Biasanya yo mati. Biasanya yo mati semuanya. Orang jatuh dari atas gunung, jenengan naik ke atas gunung Kelut misalkan, terus belundung sampai ke bawah. Ini biasanya orang mati apa enggak? Mati. Mati, biasanya mati. Kalaupun misalkan ada yang enggak mati, itu jarang sekali.
Bisa ndak Allah Ta'ala bikin orang jatuh dari gunung ndak mati? Bisa, tapi jarang sekali terjadi. Maka para ulama kita mengatakan yang seperti itu jarang. Yang melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya, tahu-tahu di akhir hayatnya melakukan keburukan, akhirnya suul khotimah. Atau yang melakukan keburukan, setelah itu di akhir melakukan kebaikan, habis itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang seperti itu jarang sekali, sejarang kalau misalkan ada orang jatuh dari tebing setelah itu tidak mati. Yang banyak gimana? Yang banyak orang yang baik mati dalam keadaan baik. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya kematian matal mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu dimatikan sama Allah Ta'ala tergantung seperti apa kebiasaan hidupnya kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kita pengen mati dalam keadaan apa? Pengen mati dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Pengen mati dalam keadaan berzikir, perbanyak zikir. Pengen mati dalam keadaan berpuasa, perbanyak berpuasa. Pengen mati dalam keadaan bersedekah, perbanyak bersedekah. Seperti itu hal yang diajarkan, itu yang biasa terjadi. Kalaupun misalkan ada yang semacam itu sesuatu yang sangat jarang sekali. Jadi kita belajar dari surat Al-Asr bagaimana Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu sudah melihat kemenangan itu terjadi, kamu melihat perjuangan yang kamu lakukan selama berpuluh-puluh tahun itu memperlihatkan hasilnya, berupa tunduknya negeri Mekah kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbi. Maka ketika itu perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah istighfar. Jadi para ulama kita mengatakan 3 hal ini adalah asas dari setiap ibadah. Sholatlah dengan mensucikan nama Allah Ta'ala, dengan mensyukuri segala macam nikmatnya, dan juga mengakui segala macam kesalahan yang terjadi pada diri kita. Kita sholat sambil mensucikan Allah Ta'ala. Ya Allah, subhanallah, sampai sekarang saya masih dikasih hidup, masih dikasih bisa terawih, masih dikasih kenikmatan sholat, masih bisa melafatkan lafat-lafatnya bacaan Al-Quran, masih bisa, ya Allah subhanallah. Setelah itu apa? Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat ibadah yang sedang kita lakukan sambil beristighfar, sambil minta ampun. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan selalu ada celah-celahnya setan di situ. Ya Allah, salat saya masih wangope akeh, mbok ditompo. Ya Allah, wiritannya saya masih lali-lali ditompo, ya Allah. Ngajinya ya Allah, ngaji saya ya Allah bareng ayat ngantuk balik lagi mang wis apa urung ya, ki mang wis apa urung, sambil terus beristighfar. Makanya setelah kita taklim, salah satu doa yang diajarkan sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna. Apa maksudnya? Ya Allah, ngaku saya, ya Allah, ngaku saya, ya Allah, saya dengarkan pengajian dari awal sampai akhir sing nyantol 2% ya Allah. Kami tadi cerita opo, sing di ngajekne opo, ditekoi bojone ning omah aja apa mah opo ya. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna. Ya Allah, kami ngaku sengaku-ngakunya bahwasanya setiap langkah-langkah kebaikan yang saya lakukan, setiap ibadah-ibadah yang saya lalui selalu diliputi dengan kesalahan-kesalahan diri, selalu diliputi dengan luput-luputnya diri, selalu diliputi dengan keburukan-keburukannya diri. Muga-muga yang seperti ini masih tetap
tetap diterima. Moga-moga yang seperti ini tetap bisa menyelamatkan. Semoga yang seperti ini terus di bawahnya itu mintanya macam-macam. Ya Allah, diselamatkan dari surga, keluargaku dapat hidayah, tetanggaku dapat hidayah, orang kampungku dapat hidayah, orang-orang yang sak negeri ini dapat hidayah kabeh, pintar ngaji kabeh, ngerti fikih kabeh, ngerti tauhid kabeh. Itu yang diminta. Nggih, wis ibadah yang ngono kuwi diakoni jaluk erno-erno. Ini manusia, tapi itu asasnya setiap ibadah. Jadi tasbih berlandaskan tasbih, berlandaskan dengan hamdalah, dan juga berlandaskan dengan istighfar. Setiap ibadah yang di dalamnya ada peliputan tiga hal ini, seperti itulah cara-cara para nabi kita melakukan setiap ibadahnya. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baita wa Ismail. Ketika Allah Ta'ala, ketika Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini selesai bangun masjidnya, selesai bangun Ka'bahnya, selesai mendirikan Ka'bah pertama kali, mereka langsung mengangkat tangan ke atas langit sambil mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, muga-muga yang seperti ini, ibadah yang saya lakukan ini, persembahan yang saya lakukan ini, bangunan yang saya bikin ini, jenengan mau menerimanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah itu doa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, berkahnya apa ibadah yang saya lakukan ini, jadikan saya hamba muslim, abah saya, anak saya, keturunan saya, orang-orang yang ada di sekitaran saya, jadikan hamba-hamba muslim juga. Ditambah lagi, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Ya Allah, jadikan nabi yang terakhir yang terdapat dari yang akan keluar dari anak cucuku ini, akan keluar dari tempat yang paling dekat dengan Ka'bah yang saya bangun ini, nabi yang akan bacakan Al-Quran untuk mereka, memahamkan Islam kepada mereka, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Jadikan hamba tersebut, jadikan Rasul tersebut, Nabi tersebut keluar dari tempat yang paling dekat dari tempat yang saya bangun ini. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di negeri Mekah, salah satunya adalah karena doa dari kakeknya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi kita minta, ya Allah, berkat sholat saya, pintarkan anak saya. Ya Allah, berkah puasa saya, rezeki saya lancarkan ya Allah. Ya Allah, berkah dari, tidak apa-apa yang seperti itu, karena ini ibadah-ibadah yang dilakukan seperti para nabi-nabi kita terdahulu. Kita masuk ke dalam surat yang terakhir kita, yaitu surat Al-Kafirun. Salah satu surat favorit saya nih, karena di dalamnya ada haibatul mukmin, ada haibahnya orang yang beriman, ada haibahnya orang yang Islam, ada haibahnya orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana harusnya seorang yang beriman itu tidak bakalan terombang-ambing, tidak akan bisa dibawa ke sana kemari, tidak akan gampang mengikuti arus yang terjadi, tapi mereka orang-orang yang punya prinsip, mereka orang-orang yang tahu seperti apa iman yang terjadi dan seperti apa iman itu menjadi imam bagi diri mereka, bukan iman yang ngikuti kita, bukan ibadah yang ngikuti kita, tapi kita yang ngikuti ibadah, bukan ibadah yang sak karepnya kita, tapi kita yang harus ngikuti karepe ibadah tersebut gitu. Seperti itu kan ibadahnya kita puasa. Kita melakukan puasa, gimana syariatnya puasa? Ya ndak makan, ndak minum, ndak melakukan semua yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari tuluul fajar ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jenengan ngenyang misalkan, ya Allah, kuatku mek sampai asar, kuatnya mek sampai asar, tak buka se asar baru nanti tak teruskan lagi sampai maghrib. Boleh Bu?
Tidak boleh. Jadi kita yang ngikuti ibadah, bukan ibadah yang ngikuti kita. Syariat seperti itu, iman seperti itu, keyakinan harusnya seperti itu. Seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, sebab turun ayat ini, sebab turunnya surat Al-Kafirun ini adalah ketika Rasulullah SAW yajhar bid-da'wah, beliau mengeraskan suaranya ketika berdakwah, ngajak orang-orang secara terang-terangan. Akhirnya datang beberapa utusan, datang beberapa petinggi-petinggi Quraisy ngajak diskusi sama Nabi, ngajak bikin perjanjian, ngajak deal-dealan lah istilahnya seperti itu. Pertama mereka mengatakan kepada Abdul Muttalib, pamannya Nabi, bilang sama pamannya Nabi Abu Talib, wahai Abu Talib, qul li ibni akhi, katakan kepada ponaanmu, wahai Abu Talib, katakan karepe opo, yang diminta sama Muhammad ini apa, yang dia inginkan ini apa, dari bicaranya dia, dari ngolok-ngoloknya dia dengan berhala-berhala kami, dengan cara ibadah kami, dengan cara pandang kami, yang diinginkan Muhammad ini apa? Katakan kepada Muhammad, kalau misalkan yang diinginkan adalah harta, akan kami kumpulkan hartanya orang Mekah, tak kasihkan semuanya kepada Muhammad, dan Muhammad akan kami jadikan orang terkaya di negeri Mekah. Ditawarin harta, ndak 1 miliar 2 miliar, apalagi 1 juta 2 juta, apa nek sak dus Indomie, apalagi cuman bayaran SPP anaknya, enggak. Rasulullah ditawarin akan dijadikan orang terkaya di negeri Mekah. Tak jadikan Muhammad orang terkaya di negeri Mekah. Misalkan muncul orang kaya baru, akan kami ambil hartanya dia, tak kasihkan juga kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad seumur hidupnya akan menjadi manusia, akan menjadi orang paling kaya di negeri Mekah, mulai dari saat itu sampai dia wafat. Apa yang diinginkan sama Muhammad? Harta. Tak kita jadikan Muhammad orang paling berharta. Atau apa? Katanya Nabi Muhammad begitu ditawarkan, katanya Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Kalau gitu apa? Perempuan cantik akan kami kumpulkan, setiap perempuan cantik, bahkan kalau perlu anak perawan dari setiap rumah. Bocah ayu kayak Muhammad, bocah ayu kayak Nabi Muhammad. Kita carikan perempuan-perempuan paling cantik, dia mau minta berapapun, 10, 20, 30 akan kami berikan, sehingga dia menjadi punya istri-istri yang paling cantik. Katanya Nabi Muhammad, bukan. Kalau gitu apa? Mau minta jabatan? Ya udah, kalau gitu setiap ada permasalahan di negeri Mekah akan kami tawarkan kepada Nabi Muhammad, dan setiap keputusan akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Katanya Nabi Muhammad, bukan itu juga. Bukan itu, bukan harta, bukan pangkat, juga bukan wanita. Bukan harta, tahta, wanita. Bukan 3 ini. Setelah itu apa? Akhirnya karena 3-tiganya nggak berhasil, padahal 3 hal ini biasanya yang paling diinginkan oleh setiap laki-laki atau diincar sama setiap laki-laki. Mereka pulang kembali nggak dapat apa-apa, akhirnya rembukan lagi. Piye yo cek enake, ini gimana ini enaknya, ini Muhammad kita tawarkan apa lagi ini? Akhirnya mereka rembukan, katanya mereka, gini aja wes, kita turuti aja apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita bagi waktu ibadah, seminggu kita ikut dia, seminggu dia ikut kita. Like kita misalkan wong Islam sama orang Kristen, seminggu wong Islam neng gereja, seminggu wong gereja neng masjid. Nanti waktu hari rayanya Hindu, moro niku nih apa, kalau Hindu niku kelenteng. Nanti waktunya agama ini berbondong-bondong. Jadi istilahnya Rasulullah itu ditawarin, gimana kalau misalkan ibadahnya itu kita bagi, seminggu ikut sama Rasulullah, atau Rasulullah ikut nanti seminggu, jadi oper-operan. Atau kalau nggak gitu sebulan Rasulullah ikut mereka, nanti sebulan mereka ikut Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan yang seperti itu, Rasulullah mikir, Rasulullah di dalam pikirannya gimana ya, kalau
misalkan saya terima dulu apa yang diajarkan sama mereka, minimal mereka mau dengarkan saya dulu, mau mendengarkan apa yang saya katakan. Nanti kalau misalkan mereka sudah mau dengar, semoga hidayah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mau beriman dari dalam hatinya. Wes bene melok-melok dhisik, enggak apa-apa, ikut-ikutan dahulu, tapi nanti pelan-pelan kalau mereka mendengarkan firman-firman Allah taala, semoga hidayah itu turun. Maka Rasulullah mengatakan intadir. Kalau gitu tak pikir dulu. Yang tiga ini tidak pakai mikir Rasulullah, tapi yang keempat ini Rasulullah mikir. Tak pikirnya dulu. Hatta ataniyal kitab. Saya nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak pakai. Langsung waktu itu juga turun malaikat Jibril yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad di hadapan wajah orang-orang yang datang kepada mereka, hei orang-orang kafir, hai orang-orang kafir. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Waktu mendengar perkataan tersebut, orang-orang yang waktu itu tawar-menawar sama Rasulullah SAW ada sekitar 4 atau 5 orang. Di antaranya Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il dan lain sebagainya, petinggi-petinggi Quraisy. 5 orang ini tadi ketika mereka dikatakan ya ayyuhal kafirun, loro hati. Sama kayak orang sekarang. Orang non muslim itu di lokne kafir kan sakit hati. Sampai jangan ngomong kafir, kayak sadis. Ngomongnya apa? Non muslim. Padahal non muslim yuk kafir itu. Jadi waktu itu langsung sadis, Allah Ta'ala langsung mencerca mereka dengan perkataan ya ayyuhal kafir. Sakit hati mereka, sakit hatinya mereka. Saya dibilang kafir, saya dibilang jadi kata-kata kafir itu memang menusuk hati, memang menyakitkan untuk hati mereka. Padahal kafir itu secara kafaro itu artinya adalah sesuatu yang tertutup. Orang-orang yang menutup dirinya dari kebenaran di depan mata, tapi hatinya tidak mau nerima dengan kebenaran tersebut. Lafaz seperti yang saya bahas minggu kemarin, lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimat paling benar, kalimat yang tidak terbantahkan, kalimat yang tidak bisa disanggah dengan apapun juga. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kalau bukan Allah bukan Tuhan. Tuhan kalau ndak esa bukan Tuhan. Tuhan kok sampai ada 2 Tuhan? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Terus lah ibu melek udan, anak melek panas, bapak melek badai, sing dadi sing ngendi, gitu. Ndak mungkin Tuhan itu ya Allah, Tuhan itu ya Maha Esa. Ndak bisa dibantah dengan apapun. Kalau sampai ada orang mengatakan oh Tuhan itu ndak ada, ini semuanya tercipta dengan sendirinya, ini tambah parah lagi. Piye carane sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan? Gimana adanya? Ini kayak orang ngomong ini buku ini ada, tahu-tahu enek muncul dari bangku ini ujung-ujung enek buku, ujung-ujung enek HP, ujung-ujung enek Enggak mungkin, semuanya enggak mungkin. Maka dikatakan orang kafir itu dikatakan kafir, disebut kafir karena mereka menolak sesuatu yang paling jelas kebenarannya. Allah Ta'ala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad sama orang-orang yang datang sama kamu, wahai orang-orang kafir. Dan semua orang yang datang waktu itu dinaskan kekufurannya sampai akhir hayatnya. Enggak sama nasibnya seperti Abu Lahab. Sama nasibnya seperti Abu Lahab. Begitu turun tabbat siyada abi lahab wa tab, Rasulullah langsung di dalam hatinya wes paklekku neng neraka. Sudah pamanku pasti berada di dalam neraka. Ini juga seperti itu. Jadi katakan 4 orang atau 5 orang waktu itu ya, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf, ini semuanya adalah orang-orang yang pasti tidak akan berubah dari kekufurannya karena mereka dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penduduk neraka selama-lamanya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Katakan wahai Muhammad sama orang-orang kafir tersebut, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya tidak perlu beribadah seperti ibadahnya kalian. Oke. Jadi di sini Allah Taala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, pakai kata-kata fi'il. Oke. Pakai kata-kata kerja. Wahai Muhammad, kamu jangan sampai masuk di dalam ibadahnya orang kafir, kelakuannya orang kafir, tabiatnya orang kafir, jalan fikirnya orang kafir, apa yang dilakoni sama orang kafir, jangan kamu ikut-ikutan dalam hal tersebut. Di dalam pekerjaannya mereka, jangan kamu masukkan akidahmu di dalam akidahnya mereka. Jangan kamu campur kepercayaanmu dengan kepercayaannya mereka. Jangan kamu campur peribadatanmu dengan peribadatan mereka. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak perlu ikut-ikutan ibadah kami. Kamu tidak percaya sama Allah Ta'ala, tidak perlu nyembah Allah. Kamu tidak percaya dengan adanya sholat, tidak perlu sholat. Kamu tidak percaya dengan adanya zakat, tidak perlu zakat. Kamu tidak percaya dengan adanya puasa Ramadan, tidak perlu puasa Ramadan. Ditegaskan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak butuh iman kalian, tidak butuh ibadahnya kalian, tidak butuh pemahamannya kalian, tidak butuh apapun yang bersumber dari kalian. Allah Ta'ala tidak butuh. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Setelah itu ditegaskan lagi, para ulama mengatakan ini taukid, wala ana abidumma. Jadi dalam hal ibadah atau pekerjaan yang kalian lakukan, saya tidak mau masuk di dalam hal tersebut. Saya sendiri, wala ana abidun, pakai isim. Isim itu secara personal. Saya sendiri tidak akan mau, tidak akan ridho untuk ikut-ikutan dengan apa yang kamu lakukan. Ini loh yang kita perlu perkuat. Ini loh yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita genggam dengan erat. Karena iman secara batin itu akan dikukuhkan dengan perbuatan-perbuatan yang keluar dari kita. Kamu orang yang beriman tapi kok ngomong kotor. Kamu orang yang beriman kok tidak sholat. Kamu orang beriman kok kelakuanmu enek wong Valentinean melo, enek wong Halloweenan melo, enek wong Natalan melo, enek wong kabeh. Semua ibadah yang dilakukan atau ritual-ritual yang dilakukan sama orang non muslim melo. Neng dia nek panganan ikut di situ. Di mana ada duit ikut di situ. Di mana ada seneng-seneng ikut di situ. Terombang-ambing hidupnya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian itu kalau kalian mengikuti biman fil ardi, kalau misalkan kamu ngikutin apapun yang sedang ngetren di antara manusia. Sekarang ngetrennya apa? Yang lagi in apa? Yang lagi disenengin orang-orang yang seperti apa? Kamu selalu ikut hadir di dalam hal tersebut, la yudilluka an sabilillah. Yang seperti itu pasti akan menjauhkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tambah nyesatkan kamu, tambah ngurangi ibadahmu, tambah ngurangi akidahmu, keropos akidahmu karena hal tersebut. Padahal kita sebagai orang yang beriman, iman ini sulitnya ngopeni iman ini juga akan menentukan seperti apa keselamatan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, kita akan bisa menghadapi segala macam fitnah kalau akidah kita ini benar. Ketika akidah kita tidak benar, fitnah kecil aja bakalan menyesatkan kita. Bakalan menyesatkan kita. Fitnah kecil itu seperti apa? Dikasih sakit aja. Orang dikasih sakit sama Allah Ta'ala. Loro, misalkan sakit kaki misalkan. Ya Allah, kok tambah loro itu aku. Padahal kakinya ini loh, sakitnya sama sehatnya banyakan sakitnya atau banyakan sehatnya? Banyakan sehatnya. Ya Allah, untuk loro kok panggah loro itu ya Allah. Nyapa aku kok dikasih loro? Nyapa kok
aku sulit ekonominya? Kenapa kok saya hidup seperti ini? Kenapa kok saya terus dapat musibah? Kenapa kok saya terus dapat keburukan-keburukan? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan Allah, pertanyaan-pertanyaan yang merusak iman kita, pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita terjerumus di dalam kekufuran. Itu semuanya mainannya setan. 5. Kenapa? Nyapo kok aku? Kenapa kok saya? Kenapa saya sakit? Dan lain sebagainya. Itu semuanya jalan-jalannya setan untuk merusak akidah kita. Kalau sama yang kecil ini kita tidak kuat, piye awake dhewe mau ngadepi fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan nama fitnatud dajjal. Fitnah terbesar yang ada di alam semesta ini nanti akan terjadi di akhir zaman, yaitu yang namanya fitnatud dajjal. Makanya para ulama kita ngajarkan kalau tahiyat akhir, ketika tahiyat akhir setelah selesai kita baca doa tasyahud itu, sempatkan untuk kita minta Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal al-masih. Kenapa kok kita minta? Padahal kita optimis, istilahnya aku insyaallah ndak ketemu karo dajjal, insyaallah ndak ketemu. Ndak sezaman, ndak seumuran sama dajjal, ndak menutup kemungkinan kita untuk kena fitnahnya dajjal. Karena bahkan Rasulullah menceritakan nanti akan ketemu, dan dajjal itu kan keliling ke seluruh, makanya namanya Masihud Dajjal, namanya dajjal, dan dia keliling dari ke setiap daerah yang ada di setiap di atas muka bumi ini, semuanya dikunjungi sama dajjal. Dan setiap masuk ke satu daerah, miliaran orang muslim, jutaan orang muslim dikafirkan. Didatangi mereka, kamu minta apa? Aku minta harta, dikei harta, kufur. Kamu minta apa? Minta istri, dikasih istri, kufur. Kamu minta apa? Oh, mata saya buta, kasih kesembuhan, dikasih kesembuhan, kufur. Orang tua saya barusan meninggal, hidupkan kembali, dihidupkan, kufur. Padahal itu bukan abah ibunya aslinya, tapi jin-jin yang diserupakan seperti abah ibunya, biar dia kufur. Akhirnya ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang yang sudah beriman masuk di dalam pengikutnya dajjal. Setiap negeri yang ada di bumi ini dikunjungi sama dajjal kecuali 2 tempat, Mekah sama Madinah. Kecuali Mekah sama Madinah. Tapi itu pun Mekah sama Madinah dikatakan dajjal nanti berdiri di pinggirannya negeri Mekah, di antara Mekah dan juga Madinah. Setelah itu menghentakkan kakinya di negeri tersebut. Di antara kedua tempat tersebut keluar orang-orang munafiknya. Bukan cuma orang munafiknya, orang berimannya juga dikeluar. Kadang-kadang ada yang keluar. Keluar untuk apa? Untuk ngetes keimanannya mereka. Makanya Rasulullah menceritakan ada satu orang hamba beriman diberdirikan di hadapannya dajjal. Setelah itu dajjal mengatakan, atasyhad anni rabbak, kamu mau ndak kamu bersaksi bahwasanya saya adalah Tuhanmu? Maka laki-laki beriman ini tadi mengatakan, la anta dajjal, ndak kamu dajjal yang matanya buta, yang cuman punya mata satu, yang akhlaknya buruk, yang pokoknya dilolok nih dajjal ini tadi. Maka setelah itu dajjal mengatakan, kalau kamu mengatakan yang semacam itu, tak bunuh kamu sekarang juga. Dibunuh. Dengan cara apa? Dibelah badannya jadi 2. Jadi ditaruh gergaji di atas kepalanya, dibelah badannya sampai terbelah menjadi 2. Apa mati? Boten. Kebelah jadi 2 dan dia masih bisa berjalan-jalan. Hidup dalam keadaan badannya itu terbelah. Setelah itu dajjal mengatakan, hidup kamu kembali, hiduplah kamu kembali. Maksudnya nyatulah kamu dan jadilah kamu orang normal seperti biasanya. Ditempelkan lagi, hidup lagi. Maka dikatakan waktu melihat yang seperti itu, ini orang-orang beriman yang lainnya ini ngelihat dajjal iso ngurip nih orang yang sudah kebelah jadi 2, dihidupkan lagi. Ngadewe ndelok sulape lho wis ngowo-ngowo. Kok iso carane piye? Lek yang keluar subhanallah saya apik nggih. Kalau yang keluar aku tak melok golek ilmu nih.
hitam neng tinggi dukune sopo gurune sopo naudzubillah. Jadi dihidupkan yang semacam itu. Setelah itu Dajjal ngulangi perkataannya, atashhad anni rabbak, apakah kamu bersedia untuk beriman bahwasanya saya adalah Tuhanmu? Maka laki-laki beriman tersebut mengatakan, la anta Dajjal, ndak, kamu adalah Dajjal. Bahkan setelah kematianku, setelah kamu membelah diriku, setelah kamu menyakitiku dengan cara yang semacam itu, saya tambah yakin kalau Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu cuman hamba Allah yang buta, yang tidak punya mata satu. Kamu bisa nyembuhkan orang buta, tapi kamu nggak pernah bisa nyembuhkan matamu yang buta. Jadi dikatakan yang semacam ini imannya orang yang istilahnya imannya itu benar-benar. Jadi dia diiming-imingi apapun, difitnah dengan cara apapun, disakiti dengan cara apapun, tetap iman itu dipegang menjadi sesuatu yang nomor satu. Ini yang kita minta. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya akan ibadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kamu beribadah seperti kepercayaanmu, seperti keinginanmu, seperti hawa nafsumu, seperti yang kamu inginkan. Silahkan, saya tidak akan pernah mau ikut-ikut di dalamnya. Ditakit sampai 2 kali. Bahkan yang kedua, wala ana abidum ma abattum, pakainya fi'il madhi. Jadi pakainya itu sesuatu yang akan terjadi. Sekarang saya tidak akan ikut-ikutan sama kamu, dan sampai kapanpun saya tidak akan ikut-ikutan dengan kamu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini yang harus kita tanamkan, belajar iman dan belajar megangi iman. Belajar bersusah-susah dengan iman, belajar beribadah atas dasar ikhlas, tulus, ilmu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat-sahabatnya Nabi itu tidak pernah bisa, tidak pernah mau, tidak pernah rela untuk menggadaikan setiap kebaikan dengan apapun yang bisa merusak ibadah-ibadah tersebut. Dengan memang pernah salah satu sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dikatakan datang ke tempatnya salah seorang raja, datang ke tempatnya seorang raja. Raja tersebut mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu mau ndak? Kamu mau ndak kufur bi Muhammad, kamu keluar dari agamanya Muhammad, dan semua yang aku miliki, istanaku, hartaku, pasukanku, istri-istriku, tak bagi 2, separuh buat kamu. Ditawari punyanya raja, raja tutup El Sagap, tukuku El Sagap separuh tinggi awakmu, boten. Raja kerajaannya mau diparuh jadi 2. Kalau kamu kufur bi Muhammad, kalau kamu keluar dari agamanya Muhammad, akan aku berikan ini semuanya, separuh dari kepemilikanku. Maka Abdullah bin Hudzafah ini dengan bangganya, dengan lantangnya, tanpa menundukkan kepalanya, mengatakan kepada raja tersebut, wahai raja, kalau misalkan semua kerajaanmu itu, semua kerajaanmu itu jadi milikku, untuk aku kufur, untuk aku keluar dari agamanya Muhammad, walaupun cuma 1 detik, saya tidak akan pernah mau. Tidak mau saya, cuman keluar 1 detik aja, keluar, habis itu masuk lagi. Keluar dari agamanya Muhammad, setelah itu masuk lagi, setelah itu kamu memberikan aku seluruh hartamu, saya tidak akan mau. Apa nek separuh, apalagi cuman separuh. Ini yang terjadi kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti tersebut. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, nanti kalau misalkan kita menghadapi fitnahnya Dajjal dengan segala macam hal yang dia tawarkan, dengan segala macam perkara yang dia tawarkan, dengan cara-caranya, dengan iming-imingnya, dengan kata-katanya yang melenakan semacam itu. Karena Dajjal ini mengatakan, kamu mau masuk ke dalam surgaku apa masuk ke dalam nerakaku? Orang yang masuk ke dalam surganya Dajjal akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Orang yang masuk ke dalam nerakanya Dajjal, masuk ke dalam nerakanya ini berarti siap disiksa, siap disulit-sulit, siap bahkan mungkin dibunuh seperti para sahabatnya Rasulullah tersebut. Dan
dibunuh itu ndak mek dibunuh, karena Dajjal ini bisa menghidupkan orang mati. Dipateni, diuripne neh, dipateni neh, diuripne neh. Dipateni neh, diuripne neh. Setiap kali dihidupkan akan dikatakan kata-kata yang sama. Masuk surgaku apa masuk nerakaku? Masuk surga. Ada seorang sahabat yang nanya, "Ya Rasul, ketika kita menghadapi fitnahnya Dajjal yang seperti itu, apa boleh kalau misalkan kita itu nuruti apa yang dikatakan Dajjal dengan niatan nanti kalau Dajjalnya sudah pergi akan kami tarik lagi kata-katanya, istilahnya keluar dari agama sebentar untuk masuk lagi ke dalam agama Islam." Katanya Rasulullah, Jangan pernah mentolerir hal tersebut. Jangan pernah tarik ulur dengan hal yang namanya akidah. Jangan pernah kamu gadaikan. Apa yang terjadi kepada dirimu, seberat apapun, sesulit apapun, jangan sampai membuat kamu merelakan akidah yang ada di dalam genggaman. Kita belajar sama Sayyidah Masyitoh, salah satu tukang sisirnya Fir'aun, yang bahkan anak-anaknya dan juga suaminya dicemplungkan ke dalam minyak yang luar biasa panasnya, satu persatu sampai mati semuanya, sampai akhirnya dirinya pun dimasukkan ke dalam kuali tersebut hanya untuk mengatakan la ilaha illallah. Kita alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Jadi yang kita minta, kita hidup sama la ilaha illallah, kita mati dengan membawa la ilaha illallah, dibangkitkan bersama para ahli la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, jaga imannya anak cucu kita, jaga imannya keluarga kita, jaga imannya orang-orang terkasih kita, jaga ibadahnya orang-orang yang ada di sekitaran kita, sehingga semuanya bisa hidup bersama la ilaha illallah, mati bersama la ilaha illallah, dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhir yang baik, seperti halnya kita merasakan akhir-akhir Ramadan ini. Semoga Allah taala tidak mencabut nikmatnya ibadah ini sampai walaupun kita keluar dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalam golongan minal aidina wal faizin, orang-orang yang dibersihkan sebersih-bersihnya sama Allah taala dan disukseskan sesukses-suksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita ahli la ilaha illallah, ahli salat, ahli sedekah, ahli umroh, ahli haji, orang-orang yang selalu haus tentang kebaikan, pengen terus mencari kebaikan. Dan ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.